Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi yang ke-8, yaitu etika bermedia digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukma Maulina dari Prodi PGMI semester 2. Di era di mana jempolmu adalah harimaumu, Islam telah memberikan panduan yang sangat relevan untuk bernavigasi di dunia maya. Etika bermedia digital bukan hanya sekadar soal etika internet, tetapi juga bagian dari akhlakul karimah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Pengertian etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah tata cara, aturan, dan nilai yang digunakan untuk berinteraksi di dunia digital, seperti media sosial, aplikasi chat, website, dan platform komunikasi lainnya. Etika ini penting agar pengguna teknologi tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam perspektif Islam, etika bermedia digital tidak hanya berkaitan dengan sopan santun, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, kejujuran, serta menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan dan ucapan, termasuk yang dilakukan di dunia digital, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, dasar etika bermedia sosial. Yang pertama, berkata baik dan benar. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga ucapan. Dalam media digital, hal ini berarti tidak menyebarkan kata-kata kasar, hinaan, fitnah, maupun komentar negatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari lisan maupun tulisan harus mengandung kebenaran dan tidak menyakiti orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital saat ini, ayat ini mengajarkan agar kita berhati-hati saat berbicara, menulis komentar, ataupun membagikan informasi. Lalu yang selanjutnya, tabayun atau memeriksa kebenaran. Tabayun berarti mencari kejelasan atau memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Di era digital ini banyak berita palsu atau hoak yang mudah tersebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membuat suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap teliti dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Di era digital ini, kita harus melakukan tabayun atau mencari kebenaran sebelum membagikan informasi tersebut di media. Lalu yang ketiga, menjaga privasi dan aib orang lain. Islam melarang membuka aib atau kekurangan orang lain. Membuka aib, menyebarkan kekurangan, atau mempermalukan seseorang merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Di era digital ini, menjaga privasi merupakan hal yang sangat penting, karena informasi dapat dengan mudah tersebar luas melalui media sosial. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi, seperti tidak membagikan foto, video, chat pribadi, maupun data seseorang tanpa izin. Sikap ini menunjukkan rasa menghargai, menjaga kepercayaan, dan mencerminkan akhlak yang baik seorang muslim. Lalu yang keempat, menghindari ghibah dan fitnah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, sedangkan fitnah adalah menyebarkan tuduhan yang belum tentu kebenarannya. Dalam media digital saat ini, ghibah dan fitnah sering terjadi melalui komentar di media sosial, unggahan status, pesan chat berantai, maupun percakapan dalam grup chat. Banyak orang dengan mudah menyebarkan berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Padahal hal tersebut dapat merugikan dan menyakiti hati orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan dan tulisan agar tidak menimbulkan permusuhan maupun kebencian. Sebelum menulis komentar atau membagikan informasi, seseorang harus berpikir apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti pihak
pihak lain. Dengan menghindari gibah dan fitnah di media digital, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, damai, dan penuh rasa saling menghormati. Lalu yang kelima, menggunakan media digital untuk kebaikan. Islam mendorong umatnya menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat di era modern saat ini. Media digital tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat digunakan menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu, dakwah, motivasi, dan berbagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui media digital, seseorang dapat berbagi pengetahuan, menyebarkan pesan-pesan positif, membantu sesama, serta mempererat hubungan silaturahmi. Selain itu, media digital juga dapat digunakan untuk kegiatan belajar, berdiskusi, dan mengembangkan kreativitas secara positif. Dengan menggunakan media digital yang bijak dan bertanggung jawab, kita dapat menjadikan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Lalu yang selanjutnya, prinsip media digital dalam Islam. Yang pertama, kejujuran. Dalam dunia digital, kejujuran menjadi hal yang sangat penting. Seorang muslim harus menyampaikan informasi yang baik dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoak. Sebelum membagikan suatu informasi, kita dianjurkan untuk memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Setiap unggahan, komentar, dan tindakan di media sosial memiliki dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengguna media digital harus bertanggung jawab atas apa yang ditulis dan dibagikan. Jangan sampai konten yang dibuat menimbulkan fitnah, kebencian, atau merugikan orang lain. Dalam Islam, setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban, termasuk aktivitas di dunia digital. Lalu yang ketiga, kesopanan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berkata baik dan sopan. Dalam media sosial, kita harus menggunakan bahasa yang santun, tidak menghina, tidak berkata kasar, dan menghormati pendapat orang lain. Sikap sopan dapat menciptakan suasana komunikasi yang damai dan nyaman, sehingga hubungan antara sesama tetap terjaga dengan baik. Lalu yang keempat, bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, seperti untuk belajar, mencari informasi positif, dan mempererat silaturahmi. Lalu yang kelima, menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara sesama, bukan untuk menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, dalam media digital, kita harus menghindari provokasi, ujaran kebencian, dan perdebatan yang akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya, dampak positif dan negatif media digital. Media digital memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, memudahkan komunikasi, karena seseorang dapat berhubungan dengan keluarga, teman, ataupun guru dengan cepat meskipun berada di tempat yang berbeda atau jauh. Selain itu, media digital juga membantu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan melalui berbagai informasi yang tersedia di internet. Teknologi digital juga dapat menjadi sarana belajar yang praktis, karena prosesnya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, melalui video pembelajaran, kelas online, maupun artikel pendidikan. Dan di sisi lain, media digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah Islam dan pesan-pesan kebaikan, sehingga nilai-nilai Islam dapat menjangkau lebih banyak orang. Namun, media digital juga memiliki dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satunya adalah penyebaran hoaks atau berita bohong yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di masyarakat. Selain itu, muncul cyberbullying, yaitu tindakan menghina atau menyakiti orang lain di media sosial yang dapat berdampak buruk bagi korban. Pengguna media sosial secara berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan, sehingga seseorang menjadi lalai dalam belajar, ibadah, dan aktivitas penting lainnya. Tidak hanya itu, terlalu sering menggunakan media digital dapat menurunkan interaksi sosial secara langsung, karena orang lebih banyak berkomunikasi melalui gadget dibandingkan bertemu secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, media digital harus digunakan secara bijak agar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan dampak buruk. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan.
Etika bermedia digital dalam perspektif Islam merupakan pedoman bagi umat Muslim agar dapat menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai ajaran agama Islam. Selain itu, Islam mengajarkan pentingnya berkata baik, memeriksa informasi, menjaga privasi, menghindari fitnah, serta memanfaatkan media digital untuk hal-hal positif. Dengan menerapkan etika tersebut, media digital dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Sekian materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.